Kita. Langsung saya akan bacakan pertanyaan yang sudah diterima lewat Facebook Pak Mario. Saya tampilkan di layar satu pertanyaan ini. Dari Nanda Putriana. Pak Mario, saya sebagai seorang remaja sering ragu dalam bertindak. Meski yang saya niatkan adalah demi kebaikan masa depan. Mungkin karena bayang masa lalu saya yang terdapat banyak kesalahan di dalamnya. Dan kini membuat saya takut jika sampai mengulanginya. Bagaimana menyikapi ini semua, Pak? Terima kasih. Adik Nanda yang baik hatinya, sebetulnya kesediaan besar yang ditunggu oleh Tuhan adalah kesediaan untuk masuk ke dalam masalah. Yuk kita amati kalimatnya. Tidak akan aku masukkan engkau ke dalam masalah yang lebih besar dari kemampuanmu menyelesaikan. Betul ya Pak? Betul? Berarti kalau kita dimasukkan dalam satu masalah, kita pasti bisa menyelesaikannya. Good. Lalu kenapa kita hindari masalah? Takut? Takut Tuhan tidak menepati janjinya. Loh, kok bisa? Tuhan itu maha menepati janji. Perhatikan orang-orang yang takut masuk dalam masalah, justru orang yang sering mengulang kalimat itu. Tidak akan Tuhan masukkan aku dalam masalah yang lebih besar dari kemampuanku menyelesaikan. Tapi nggak masuk kenapa? Ya kalau beneran. Gitu. Beneran Pak. Beneran itu. Dengarkan satu lagi. Orang itu kelasnya juga ditentukan oleh masalahnya. Orang kecil masalahnya kecil. Orang besar masalahnya besar. Nah sekarang yang paling banyak mengeluh. Orang yang masalahnya besar apa kecil? Kecil. Kecil Pak. Orang-orang yang masalahnya kecil itu banyak mengeluh. Iya dong? Yang besar-besar nggak mengeluh. Tetapi kita itu diukur dari masalah kita. Jadi kalau gitu yuk kita betul-betul berserah kepada Tuhan. Bahwa betul saya tidak akan masuk ke masalah kalau saya tidak mampu menyelesaikannya. 2. Berarti kalau gitu orang yang ragu-ragu tidak pernah betul-betul berada dalam masalah kecuali keraguannya. Ayo. Orang ragu itu berada dalam segitiga keraguan. Tidak menjadi hebat karena peragu. Iya. Kalau begitu, kalau Anda mau jadi orang yang hebat, masuklah dalam masalah. Jadi doanya itu, Tuhanku keluarkanlah aku dari wilayah aman dari keraguanku ini ke dalam wilayah yang bermasalah. Izinkan aku bertemu dengan masalah besok. Gitu ya. Tapi jangan besar-besar dulu. Iya dong. Ayo. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Kalau begitu betul ya kita ini beriman, kurang bertindak dalam iman. Kalau begitu, kenapa orang yang berani itu rata-rata berhasil? Kenapa? Karena dia masuk dalam masalah besar. Nah, orang kecil Pak, Bapak yang lebih kecil lagi ini dia, oke? Nih, masuk dalam masalahnya presiden, bisa selesaikan nggak? Sekarang saya tanya dulu, kalau Anda betul-betul beriman, logikanya nih, dia, Pak Joko ya, siapa namanya? Kholik. Oh baru ganti nama, nih. Pak Kholik, masuk dalam masalah presiden, bisa selesaikan nggak? Kalau dimasukkan oleh Tuhan, harus percaya pada firman-Nya bahwa dia akan selesaikan masalahnya. Kalau tidak dimasukkan dalam masalah itu. Dia akan dicegah, tidak mungkin masuk dalam masalah itu, dekat-dekat istana aja dilarang. Hah? Berarti yuk, berani yuk mulai dari sekarang masuki masalah yang sebesar mungkin. Karena kalau Anda disayangi Tuhan, dimasukkan dalam wilayah itu untuk berhasil. Kalau disayangi karena belum waktunya, dicegah supaya tidak masuk dalam masalah itu. So, berani yuk. Karena orang beriman seharusnya berani. Super sekali kalimat terakhir dari Pak Mario bahwa karena orang yang beriman seharusnya berani. Dan saya harapkan Anda tetap berani bersama-sama kami. Masih ada satu lagi segmen kebersamaan kita. Tetap saksikan Metro TV di Mario Teguh Golden Ways.
Kita ini seperti bulan, kita ini bukan matahari. Bulan itu bersinar hanya karena memantulkan. Kita tidak punya sumber itu sehingga kita harus menyerap sinar kebaikan.